selamat sore. Sebelum saya mempresentasikan materi ini, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Cornelis Mete, NIM 17313547, kelas C reguler, semester 8, UTS Statistik Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Hukum. Ya, oleh karena itu saya ingin menjelaskan mengenai populasi. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu yang karakteristiknya hendak diteliti, dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang atau institusi-institusi. Contoh dari populasi, kalau kita meneliti sejumlah penduduk, maka jumlah populasinya adalah semua penduduk yang berada di wilayah itu. Yang berikut, pengertian mengenai sampel. Sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti jika penelitian yang dilakukan sebagian dari populasi, maka bisa dikatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian sampel. Contoh dari penelitian sampel, ketika kita memilih jumlah penduduk dengan jumlah sedikit, maka jumlah itulah yang dijadikan sampelnya. Pengertian variabel. Pengertian variabel suatu ciri, sifat, karakteristik atau keadaan yang melekat pada beberapa subjek, orang atau barang yang dapat berbeda intensitasnya, banyak atau kategorinya. Contoh dari variabel, ada 10 orang yang ditanya tentang usia saat ini. Jawaban masing-masing orang ternyata berbeda-beda, maka ini disebut variabel. Yang berikut, pengertian skala nominal. Pengertian skala nominal yang paling lemah atau rendah di antara skala pengukuran yang ada. Skala nominal hanya bisa membedakan benda, atau skala pengukuran yang ada. Skala nominal hanya bisa membedakan pada peristiwa satu dengan yang lainnya. Skala pengukuran nominal untuk mengklasifikasi objek individual atau sekelompok dalam bentuk kategori. Contohnya pengukuran skala nominal sederhana. Skala yang paling sederhana disusun menurut jenis-jenis atau kategori yang hanya sebagai untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik lainnya. Contoh seperti jenis kulit, hitam, putih, partai, agama, dan lain sebagainya. Pengertian data ordinal. Data ordinal adalah jenis data penelitian yang berbentuk kategori tertentu, di mana variabel-variabel penelitian dalam data ordinal dicantumkan secara berurutan. Bahkan khusus untuk variabel ordinal biasanya diberi nomor menunjukkan urutan daftar, namun angka tidak diukur atau ditentukan matematika, tetapi hanya ditetapkan sebagai opini. Contoh data ordinal. Penggunaan data ordinal yaitu situasi di tempat kerja, peringkat tim turnamen, ukuran kualitas produk, urutan persetujuan tingkat kekuasaan, tingkat kekuasaan. Yang berikut, data rasionya. Data rasio adalah jenis data kuantitatif dengan sifat yang sama seperti data interval, yang memiliki rasio sama dan pasti antara setiap data dan
nol absolut, berlaku sebagai asal titik asal data atau dengan data lain. Dalam data rasio adalah nilai numerik yang bernilai negatif. Contoh dari data rasio misalnya beberapa berat badan Anda dalam kilogram, kurang dari 50 kilogram, 51 sampai 60 kilogram, 61 sampai dengan 70 kilogram, 71 sampai 0 kilogram, 81 sampai dengan 90 kilogram. Mengapa kita harus mempelajari statistik? Statistik adalah himpunan persamaan matematika yang kita menganalisis hal membuat kita mendapat informasi tentang yang terjadi di dunia sekitar. Statistik penting untuk kita pelajari karena saat ini kita hidup di dunia informasi. Banyak dari informasi ini ditentukan secara dengan bantuan statistik ini, seperti bahwa informasi dan konsep statistik yang benar dilakukan. Perbedaan statistik dan statistika. Statistik kumpulan data atau fakta yang disajikan dalam bentuk daftar, tabel, grafik, diagram, dan sebagainya agar mudah diinterpretasi dan digunakan untuk tujuan tertentu. Statistika suatu pengetahuan mengenai cara atau metode teknik pengumpulan data, menyajikan data guna membuat putusan-putusan. Ya, sekarang kita masuk pada hitungan. Mengenai modus, median, variance, median, dan simpang baku. Median, simpang baku, dan variance.